Kepadamu Allah yang Maha Kudus, kepadamu kami naikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan sudah boleh lagi memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini. Tuhan boleh lagi menjaga, melindungi kami sehingga kami boleh ada di sore menjelang malam hari ini. Tuhan bersyukur untuk saat ini Tuhan masih boleh lagi memberikan kami ruang untuk berdiskusi bersama, belajar bersama di tengah masa-masa seperti ini. Mungkin kami sedang bingung dengan bagaimana harus mempersiapkan regenerasi online ataupun penerimaan mahasiswa baru secara online karena kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Kami Tuhan boleh berikan kesempatan untuk sama-sama diskusi dan belajar lagi hari ini bagaimana mempersiapkannya. Tuhan yang memberkati agar kiranya jalannya pertemuan kami di hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sehingga sampai pada akhirnya. Tuhan yang memberkati agar kiranya setiap hal yang akan kami bagikan ataupun mungkin akan dibagikan kepada kami itu boleh kami mengerti dan itu boleh menolong kami dalam mempersiapkan pelayanan kami ke depannya. Tuhan berkati setiap kakak abang staf yang akan memfasilitasi semua jalannya pertemuan ini agar kiranya Tuhan yang memberkati setiap hal yang telah dipersiapkan agar kiranya boleh disampaikan dengan baik. Tuhan berdoa juga bagi teman-teman pengurus-pengurus kampus yang mungkin masih akan join agar kiranya Tuhan yang memberkati sehingga kami merindukan agar kiranya mereka boleh menikmati pembinaan seperti yang kami nikmati saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, menyerahkan jalan ke depannya ke dalam tangan-Mu agar kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diserahkan kepada Bang Rey. Oke, shalom teman-teman, selamat sore. Bersyukur kita bisa kembali berkumpul bersama. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar atau diskusi tentang prinsip penginjilan. Kenapa kami rindu diskusi sama teman-teman? Karena ya kita tahu gitu, maksudnya dalam beberapa bulan ke depan kita akan kembali menyambut dan melayani mahasiswa baru. Kita nggak tahu nanti teman-teman kita bisa tatap muka kah atau mungkin harus masih terpisah, masih secara online. Tapi kalaupun bentuk itu kan hanya bentuknya gitu, secara fisik maupun secara online. Tapi kita mau sama-sama belajar dan mau sama-sama mencoba brainstorming atau mungkin juga kalau butuh teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kebingungan. Kupikir kita bisa sama-sama discuss dan siapa tahu dari pembahasan ini kita bisa sama-sama dapat ide atau tahu mulai dari mana memikirkan. Nah, jadi pastikan teman-teman suaraku terdengar dan teman-teman melihat PowerPoint atau tampilan yang aku tampilkan kayak gitu ya. Jadi aku akan memandu sesuai dengan apa yang aku buat di tampilan kayak gitu. Nah, teman-teman, aku akan mulai dengan pertanyaan singkat nih ya. Teman-teman, silahkan di luar kepala, tolong boleh sharingin jawabannya supaya aku tahu gitu ya. Kalau kita berbicara tentang penginjilan, maka teman-teman ketika dengar kata penginjilan gitu, proses PI, P1. Nah, apa reaksimu? Teman-teman itu ada 9 muka Patrick. Teman-teman boleh pilih gitu yang paling menggambarkan teman-teman reaksimu kalau dengar kata penginjilan. Apa yang ada di bayanganmu dan itu membuat kamu munculnya kayak gimana? Maksimal pilih 2 muka ya. Campuran boleh lah, muka nomor ini sama muka nomor ini. Dan kenapa? Apa alasannya? Oke? Teman-teman 1 menit boleh sharing di grup chat. Kalau dengar kata penginjilan atau mau membahas tentang penginjilan, apa reaksimu dan kenapa reaksimu seperti itu? Silakan teman-teman, aku persilakan 1 menit boleh sharing di grup chat ya. Kita mau sama-sama tahu nih, apa sih respon-respon kita kalau ngomongin penginjilan dan kenapa? Apa alasannya? Silakan teman-teman. Terima kasih jawabannya nomor 1 sama nomor 4. Zevanya, Ruben nomor 4. Itu kenapa mau? Oh, dikira bukan nomor 4 mau menggoda ya. Nomor 1, senang ketika penginjilan boleh ada. Terima kasih Yohanes 1 dan 8.
Kalau bisa sama alasannya ya teman-teman ya, kenapa, apa maksudnya, kan mukaimu bisa diinterpretasi macam-macam ya. Tapi thank you yang udah menjawab ya. 1 dan 4 senyum ya. 1 dan 4 karena gembira. Nomor 4 seperti kritis. 1 dan 8 kaget. Semangat, menarik, buat penasaran. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ada lagi teman-teman? Kamu dulu ya. Nomor 1 tanpa penginjilan nggak ada di sini hari ini, ya ampun ini ya, karena diinjililah kita bisa berkumpul sini ya. Terima kasih Nova. 1 dan 8. Apalagi senang sih, tapi nomor 8 karena gimana ya nanti. Nggak ada yang bukan nomor 6. 8 dan 5. Terharu pengen ikut tapi masih nggak tahu gimana caranya. Oke. Menarik, excited, keren. Ini kebanyakan nomor 1, nomor 4 ya, sama nomor 8 gitu. Aku nggak lihat ada yang nomor 5 gitu, mukanya nomor 5. Nomor 2, nomor 8. Bingung. Nomor 8 merasa keren kayak gitu. Thank you teman-teman buat beberapa responnya. Silakan teman-teman yang masih menuliskan kayak gitu. Aku sambil membaca. Luther, jangan dipaksain ya, aku nomor 5 deh Bang. Iya, tapi ya berbicara tentang penginjilan, di satu sisi pasti ada rasa penasaran, ada rasa excited, tapi kadang-kadang yang jadi pergumulan kayak teman-teman bilang gitu ya, kadang-kadang juga kayak mungkin bingung atau nggak tahu mulai dari mana, atau mungkin apa yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau aku sederhana, kita mulai dengan kalau begitu, apa itu penginjilan kayak gitu, supaya kita bisa di pengertian atau page yang sama. Teman-teman, uniknya kalau teman-teman PA kan di dalam Alkitab, nggak ada kata yang ekuivalen langsung dengan kata penginjilan atau kata evangelism. Di Alkitab itu cuma ada yang pertama kata bendanya, yaitu Injil, Gospel, Evangelionnya. Itu kata bendanya, kabar yang disampaikan. Kemudian adanya juga orang yang menyampaikan kabarnya, yang menyampaikan kata benda itu apa? Orangnya. Itu evangelis, penginjil. Itu di ayat-ayat itu nanti teman-teman bisa PA-kan. Kemudian yang ada itu cuma kata kerjanya. Orang yang tadi menyampaikan kabar tadi sedang memberitakan kabar tersebut. Adanya kata kerjanya doang. Menyatakan Injil, evangelizo, mendeskripsikan aktivitasnya. Jadi kalau kita berkata penginjilan gitu, itu apa? Nah, di tengah nggak ada kata yang ekuivalen langsung, tetapi beberapa teolog menyimpulkan dengan sederhana seperti ini. Adalah sebuah usaha untuk mendeskripsikan apa yang terjadi ketika seseorang memberitakan Injil. Jadi penginjilan adalah apakah itu metode, apakah itu cara, nggak sesempit itu, tapi sebuah usaha untuk mendeskripsikan ketika ada orang melakukan penggambaran dari kabar yang disampaikan itu. Jadi memang kalau kita cari di Alkitab nggak ada kata penginjilan, tapi itu sebenarnya sangat kental di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya berikutnya, tunggu. Tadi abang bilang penginjilan adalah usaha memberitakan Injil atau usaha mengabarkan berita. Emang kenapa saya mau memberitakan Injil? Kenapa tiba-tiba kok kita bahas tentang ayo kita mau mempersiapkan penginjilan? Emang ceritanya apa? Nah teman-teman, penginjilan itu mau nggak mau kalau kita bilang mau memberitakan berita, kita mesti mikir dulu kalau gitu beritanya apa? Apa itu Injil? Kata Injil sendiri itu apa maksudnya? Apa sih ketika kita bilang mau penginjilan atau PI, pekabaran Injil, pemberitaan Injil? Emang apa Injil? Dan itu akan menjelaskan kenapa kita mau memberitakan Injil itu. Teman-teman, kata Injil sendiri sebenarnya itu bukan kata khusus di dalam punyanya kekristenan. Injil sendiri atau gospel sendiri atau dalam Yunani evangelion itu adalah sebenarnya bisa diartikan sebuah pengumuman, sebuah kabar baik atau berita sukacita, sering diterjemahkan sebagai seperti itu.
Dan yang paling sering konteks yang digunakan, jadi Injil itu sering dipakai, contoh yang paling sering mungkin dikutip adalah misalnya di zaman itu, di zaman Perjanjian Baru, ketika Kekaisaran Romawi menang perang gitu ya, memproklamasikan kemenangan atau pencapaian di satu tempat dan mau diberitakan ke seluruh daerah kayak gitu. Misalnya Romawi menang, misalnya Romawi menang di daerah Kelapa Gading gitu, perang di daerah Kelapa Gading, weh menang. Terus Romawi kekaisaran itu dari Depok, dari Lenteng Agung, semua itu kekaisaran dia, terus ekspansi ke Kelapa Gading, menang di Kelapa Gading, dan kemudian kan nggak semua orang ikut perang dong ke Kelapa Gading, ada orang yang dari medan perang ngabarin ke kerajaan, ngabarin ke orang-orang kekaisaran, semua yang ada di kekaisaran untuk bilang, kita menang loh, kita berhasil mencapai perang itu atau mencapai menguasai Kelapa Gading. Nah, itu pun juga dipakai kata gospel, kabar baik atau kabar sukacita, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apa kabar sukacitanya? Kalau kita bilang kita mau memberitakan kabar sukacita, apa yang kita mau beritakan kayak gitu? Aku mungkin sering kasih ilustrasi kayak begini ya. Aku stop sharing sebentar. Injil itu tuh kayak begini. Nih, aku akan tampilkan sebuah video, teman-teman. Ini berita ya. Sekarang Messi kita lihat melakukan crossing berbahaya. Ya ampun, jebret, gol, jebret. Tandukan Garuda Pancasila mampu untuk merobek gawang daripada Myanmar adalah Egy Messi Kelok 9 yang mampu untuk membuat Indonesia kembali sampai Merauke. Berikan aku 10.000 orang tua, akan ku cabut Gunung Semeru dari akar dan berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia satu sama UK. Egy Messi, jebret. Oh la 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 la. Aksi Kelok 9 dari Egy Messi kembali diperlihatkan 21 menit akhir. Tega, tapi harus dilakukan. Ya, fantastis. Memporak-porandakan, menghancurkan rumah tangga daripada pertahanan milik. Berikan tendangan langsung jebret. Ya! Sebuah tendangan LDR, sambungan syuting langsung tendangan melengkung. Tega. Hanya membuat penjaga gawang dari ini pergerakan dari anak-anak Indonesia. Umpan membelah lautan kepada Egy. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi. Nah, sayang kita lihat dalam tayangan ulang kali ini. Cantik sekali, manja sekali. Sayang kita lihat tadi. Yes, ada peluang jebret. Jebret. Ya, jebret. Gol. Sebuah serangan combo 1 2 3 membuat kita sempat tadi terperana, tapi akhirnya tendangan efek cerah yang biasa kita lihat. Ini adalah combo 1 tidak tembus, combo 2 salah tendang, combo 3 mampu menjadi gol yang dilesai Si Manjuntak berikan umpan baik, coba waduh, ampun. Well, langsung ke depan kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Feby dari sebelah kiri, berbahaya, jebret. Si mampu runcing Sakara, striker bayangan dengan ujung kakinya memelintir bola meliuk ke sebelah kanan, melenting masuk tajam menjadi gol tambahan untuk Indonesia. UK 3 sangat baik sekali. Langsung crossing. Tegang dia. Masih bisa ditepasi. Peluang lagi. Tidak sempurna tendangan dari peluang lagi Apakah ia mampu untuk menjadi pemain kedua untuk bisa mencetak gol? Egy acak-acak berlari dan jebret. Kejam, tajam, dan juga terarah. Itulah dia sebuah tendangan penalti dari Egy Kelok dari Garuda Nusantara. Maksudnya menggocek bola, ada peluang di sana, ditarik lagi. Sudah 3 kali pelanggaran tidak kapok-kapok, dan melihat ada celah dari seorang Egy Kelok 9 Messi, dribbling paripurna, melihatlah kali ini terlalu mengelabui penjaga gawang, memperdaya, menipu, membuat retak hati dan juga hancur hati, dan prahara keretakan rumah tangga pun terjadi dalam harmonisasi yang tercipta di lawan mereka Filipina. Sebuah sontekan kaki kiri profesional yang dilakukan oleh Feby.
Oke teman-teman, Eh, teman-teman kenapa ini kalian tadi ada yang baru masuk terus kalian live, aku takut kalian kaget karena ini apaan kok PMKJ nonton beginian. Tapi teman-teman kalian bisa lihat gitu, ada orang yang itu kan dia sesederhana memberitakan apa yang terjadi dengan begitu exciting gitu ya, begitu excited, sorry. Jadi uh, ada orang yang bisa kalau untuk bola aja gitu, kalau untuk kayak berhasil gol, berhasil menembus, membelah lautan, ada orang yang bisa dengan sederhana, polos dengan bahasanya mendeskripsikan kabar baik kepada orang-orang lain yang melihat kayak gitu. Pertanyaannya, apa berita kita yang sebegitu baiknya sehingga kita bisa di tengah keberagaman cara kita mendeskripsikan, di tengah keberagaman cara kita menyatakan kabar baik itu, tapi kita bisa tetap dengan sederhana memberikan sukacita, memberikan rasa semangat, atau mungkin tadi lucu gitu ya mendengar ekspresi orang tersebut, tapi emang benar gitu loh, itulah deskripsinya tentang apa yang terjadi kayak gitu. Nah teman-teman, aku mungkin nggak bisa panjang lebar, tapi aku akan bilang ya, Injil kita, kabar baik kita, bukan karena kita menang perang, bukan karena sekedar kita berhasil mencetak gol, tapi kita punya kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus lakukan, bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitannya, kebangkitan Kristus, memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah, dapat hidup bersama dengan Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Aku ambil kesimpulan ini dari Don Carson. Maksudnya, kupikir ini cukup menyimpulkan apa berita baik kita. Berita baik kita sebenarnya adalah pribadi Yesus Kristus. Bukan, kabar baik kita tuh bukan agama Kristen, bukan ritual keagamaan Kristen, tapi pribadi Yesus Kristus. Apanya pribadi Yesus Kristus yang membuat itu menjadi sebuah kabar baik, bahwa karena melaluinya kita diperdamaikan dan hidup bersama dengan Allah mulai dari saat ini, bahkan nanti ketika langit yang baru dan bumi yang baru. Teman-teman, itu kabar baik kita. Dan dengan kabar baik inilah, teman-teman, sebenarnya pertanyaan sederhananya akan terjawab. Siapa yang dapat mengumumkan kabar baik? Atau, dalam tanda kutip, memberitakan Injil. Kalau memang ceritanya adalah tentang Yesus Kristus, kabar baiknya adalah Yesus Kristus, bahwa melalui Dia Allah memperdamaikan sehingga kita bisa hidup, punya relasi yang baru bersama dengan Tuhan dan menjalani hidup di dalam keluarga dan komunitas yang baru. Maka yang dapat memberitakan kabar baik sebenarnya adalah semua orang yang telah mendengar berita tersebut, percaya dan memberitakannya lagi kayak gitu. Pemberitaan kabar baik atau pengumuman kabar baik itu bukan cuma tugasnya pewarta, bukan cuma tugasnya PKK, bukan cuma tugasnya tim rek, bukan cuma tugasnya pengurus. Setiap orang yang mendengar berita itu kemudian percaya, melihat dan percaya, siapapun dapat mengumumkan kayak gitu. Karena kenapa aku ambil pemahaman seperti ini? Karena jujur aja, kadang-kadang ada yang merasa gini, oh yang paling bertanggung jawab atau yang paling bisa harusnya memberitakan kabar baik itu adalah hamba Tuhan, atau mungkin elit-elit gereja. Elit-elit gereja itu siapa? Penatua atau majelis, atau elit-elit PMK siapa? Pengurus, PKK, tim inti. Tapi teman-teman, kalau dari cerita sederhananya aja, kita semua dapat memberitakan kabar baik karena kita semua mendengar kabar baik tersebut kayak gitu. Jadi kupikir ini menjawab ketakutan atau kebingungan kita, siapa yang seharusnya memberitakan Injil, siapa yang paling rindu mahasiswa baru mendengar kabar baik tentang Kristus, adalah setiap kita yang telah mendengar kabar baik tersebut. Nah teman-teman, pertanyaannya, ketika kita sedang memberitakan Injil, sedang kita mau menyatakan atau mengabarkan kabar baik itu, ada siapa aja yang terlibat? Nah, aku suka Sam Chan dalam bukunya mencoba merumuskan dari
Perikop 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 10. Aku ajak teman-teman untuk boleh sambil melihat bagian ini supaya teman-teman juga boleh punya gambaran atau bayangan. Aku nggak bisa tampilkan di slide, tapi aku mau ajak teman-teman secara fokus dalam cerita ini. Aku ajak teman-teman untuk melihat ada peran-peran ketika jemaat Tesalonika boleh mendengar kabar baik dan akhirnya percaya dan menjadi jemaat. Nah, apa peran-perannya itu, teman-teman? Silahkan coba temukan. Aku udah kasih kayak ini ya, lembar kerjanya ya. Teman-teman lihat, ketika jemaat Tesalonika bisa ada, bisa hadir, ada kumpulan orang percaya di situ, sebenarnya siapa aja sih yang terlibat? Siapa aja yang hadir dan melakukan perannya sampai bisa ada jemaat Tesalonika? Teman-teman, ada minimal 5 pribadi yang aku highlight dan masing-masing punya perannya. Teman-teman bisa lihat kira-kira peran Allah di ayat 4 apa? Di ayat 4, Allah bahwa Dia telah memilih kamu. Jadi di dalam jemaat Tesalonika, Paulus meyakini jemaat Tesalonika itu bisa ada. Kenapa? Karena Allah memilih mereka. Jadi ada yang memilih. Allah memilih orang-orang yang diselamatkan. Kok bisa memilih dan sebagainya, itu diskusi yang lain. Kayak begitu. Tapi teman-teman, kalau kita based on Alkitab, kita belajar dari Alkitab, ini yang Paulus nyatakan. Allah memilih. Bagaimana dengan Yesus? Apa peran Yesus di dalam keberadaan jemaat Tesalonika? Di ayat 10, kalau teman-teman lihat, siapa Yesus? Yesus adalah, bisa ketemu kira-kira perannya Yesus? Dibangkitkan di antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan dari murka yang akan datang. Menyelamatkan. Jadi Yesus adalah penyelamat jemaat Tesalonika. Unik ya. Jadi Allah memilih, Yesus menyelamatkan. Bagaimana dengan peran Paulus? Paulus di ayat 5. Apa yang Paulus lakukan di ayat 5 sehingga ada jemaat Tesalonika? Injil yang kami beritakan, jika disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang pasti. Bisa lihat mana bagian Paulus? Injil yang kami beritakan. Paulus mengomunikasikan, aku pakai mengomunikasikan, kalau kata Tesalonika memberitakan. Jadi ada Allah yang memilih, Yesus menyelamatkan jemaat Tesalonika, Paulus mengabarkan perbuatan Yesus itu, kabar baik itu bahwa Yesus menyelamatkan. Oke? Tapi apakah cuma di situ? Di ayat yang sama sampai ayat 6, ada satu pribadi yang disebut lagi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di ayat 5 sampai 6, teman-teman bisa lihat apa yang Roh Kudus lakukan. Ada kata-kata apa aja? Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan satu kepastian yang kokoh. Ayat 6, mengerjakan dengan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Teman-teman, aku udah simpulkan dengan sederhana. Peran Roh Kudus apa? Yang pertama, di ayat 5, Roh Kudus menguatkan Paulus. Paulus kan berkata, Injil yang kami beritakan bukan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menguatkan Paulus, mengomunikasikan Yesus yang menyelamatkan. Roh Kudus bukan cuma bekerja buat Paulus yang mengomunikasikan, Roh Kudus juga bekerja di ayat 6, penindasan berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyingkapkan orang yang mendengar Injil, membuka hati untuk mereka menerima Injil dengan sukacita. Teman-teman, dari sini aja kita udah bisa lihat gitu, bagian-bagian mana yang kita bisa pikirkan. Yang terakhir mungkinnya jemaat Tesalonika. Peran jemaat Tesalonika, emang ada peran jemaat Tesalonika. Tapi kalau disimpulkan dari ayat 6b, aku simpulkan sederhana, jemaat Tesalonika itu ya perannya, dalam tanda kutip peran ya, mendengar Injil, dan kemudian karena peran Roh Kudus menyingkapkan dan membuka hati, jemaat Tesalonika menyambutnya dengan penuh sukacita,
Teman-teman kalau baca lebih lengkap ayat 8b sampai 9, jemaat Tesalonika ini kemudian meresponi, berbalik kepada Allah, meresponi dengan iman. Teman-teman, aku simpulkan dengan tabel sederhana seperti ini. Teman-teman, bagian di dalam penginjilan, peran-peran di dalam penginjilan itu ada kayak gitu. Dan lihat, bagian kita yang mana? Kadang-kadang ya dari semua, kita bukan Allah, kita bukan Yesus, kita bukan Roh Kudus, itu jelas. Berarti ya kita bukan jemaat Tesalonika. Bagian kita di dalam penginjilan adalah mengomunikasikan atau memberitakan Injil. Tapi jangan lupa, kamu bukan segala-galanya. Bukan kamu sendirian yang sedang berperan di dalam sebuah proses penginjilan. Bahwa Allah Tritunggal itu bekerja, dan kalau teman-teman bisa merenungkan betapa indahnya Tuhan memanggil engkau dan saya menjadi pemberita Injil. Menjadi orang yang mengomunikasikan apa yang Tuhan lakukan. Kalau mungkin kita jadi yang jebret tadi itu, tendangan LDR apa. Tapi teman-teman, mungkin kita cuma kita jebret doang gitu. Tapi ada Allah Tritunggal yang sedang juga bekerja di dalam hidup jemaat. Itu adalah sebuah kenyataan dan kesadaran yang sangat menenangkan. Aku nggak bahas istilah-istilah teologis di kanan, karena itu biasanya dibahas di doktrin keselamatan atau soteriologi, tapi aku pikir teman-teman dari sini kalian bisa terus eksplor dan terus belajar. Teman-teman, bahkan ketika dikatakan Paulus mengomunikasikan Injil, Paulus bukan cuma ngomong doang. Lanjutan suratnya, teman-teman, surat 1 Tesalonika itu sangat indah. Teman-teman, kalau mau belajar tentang bagaimana Injil membentuk jemaat, coba baca salah satu Tesalonika. Itu surat yang sangat pendek tapi sangat kaya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 8, Paulus menyaksikan seperti ini. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah, bukan cuma sekedar berbagi firman, Injil, kabar baik, perkataan, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, dengan perbuatan. Artinya, teman-teman, seluruh kehadiran Paulus, perkataannya dan hidupnya adalah bagian dari mengomunikasikan dan memberitakan kabar baik itu. Teman-teman, disinilah kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan atau menyatakan kabar baik kepada kita untuk kita beritakan, untuk kita kabarkan dengan keseluruhan hidup kita, baik dengan perkataan, kita harus menyatakan Injil, tapi juga dengan perbuatan kita. Kita harus menghidupi Injil dan menyatakan Injil. Kenapa? Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan, karena udah dapat firman lah, makanya saya beritakan. Karena kamu telah kami kasihi. Karena cinta kita kepada Tuhan dan kepada jemaat yang kita layani. Teman-teman, dari sini aku simpulkan sederhana seperti ini. Peran kita adalah mengomunikasikan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Tapi berarti kalian bisa lihat kan, peran kita bukan Allah. Peran kita nggak bisa secara berdaulat memilih siapa yang dapat diselamatkan. Karena kita nggak bisa milih siapa yang diselamatkan, kita nggak tahu, maka bagian kita adalah memberitakan, mengabarkan. Peran kita bukan Yesus. Kita nggak bisa menyelamatkan orang-orang dari dosa mereka. Kita nggak bisa, bahkan ya kalau kadang-kadang aku merasa, aduh Tuhan, aku perjuangin gitu, aku komitmenku inilah Tuhan supaya mereka selamat. Tapi ketika kita tahu peran kita apa, kita bisa sadar Yesus yang menyelamatkan. Bagianku mengabarkan. Peran kita juga bukan Roh Kudus. Kita nggak bisa memaksa orang untuk percaya. Lihat, Roh Kudus tadi kan menguatkan pemberita, membuka hati yang mendengar supaya mereka merespon dengan penuh sukacita. Teman-teman, aku punya pertanyaan menarik gitu ya. Kalau tadi kita udah lihat gitu, apa pendapatmu tentang Injil, dengar kata penginjilan? Teman-teman, ini pertanyaan iseng. Apa akibatnya kalau kita salah peran? Kita salah berpikir peran kita. Kita pikir kita yang dapat memilih, kita pikir kita yang dapat menyelamatkan, kita pikir kita yang dapat memaksa. Menurut teman-teman, ada akibatnya nggak?
Ada yang mungkin boleh sharing 1-2 kalimat apa menurutmu kalau kita lupa peran kita, kita salah pikir peran kita, ada akibatnya nggak buat dirimu? Oke, aku berikan waktu 1 menit. Kalau teman-teman ada yang mau kasih komen, boleh sharing di grup chat ya, aku bisa sambil lihat. Terima kasih teman-teman. Nova, kepahitan, iya. Kalau kita tidak berhasil, kita kecewa. Iya, kita merasa kita yang menentukan, di tangan kita lah. Dan ketika nggak berhasil, di situ kita kayak, ya udah, saya nggak bisa kayak gitu. Mudah kecewa, nggak semangat lagi. Kita memaksa kehendak Allah, kita jadi Allah. Teman-teman, jujur aja ya, jujur. Aku juga sering gitu terjebak kayak, ya udahlah, yang kayak begini tuh emang udah nggak bisa gitu, emang udah emang nggak mau kayak gitu. Jujur aja, aku juga sering merasa seperti itu kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Ada lagi yang apa dari pengalamanmu? Bisa trace kenapa mungkin kamu ragu, kenapa mungkin kamu takut, atau kamu melihat kenapa kita sebagai pengurus selalu rasanya awkward menjangkau jemaat? Apa analisamu kayak gitu? Silakan ya, kalau masih ada yang menuliskan, boleh menyampaikan pendapatnya. Apa akibatnya kalau kita lupa peran? Terima kasih, dia merasa nggak layak karena gagal. Itu juga jadi yang sering jadi pergumulan ya. Padahal gitu ya, kadang-kadang kalau kita baca, kita ikutin teman-teman, kita ngerasa kita ngerasa kita yang gagal. Padahal lihat, Paulus juga memberitakan Injil, ada yang terima, ada yang gagal. Petrus ada yang menolak, ada yang mikir dia mabuk di Kisah 2. Kadang-kadang kita maksudnya kita merasa ya kalau gagal itu saya lah semua. Padahal Yesus aja, Injil itu aja, sang Injil aja itu ditolak kayak gitu. Jadi aku pikir ketika memikirkan sungguh-sungguh apa yang menjadi peran kita dan tahu ada Allah yang berperan, menolong kita bisa punya sikap hati yang benar. Terima kasih teman-teman buat jawabannya. Silakan teman-teman masih ada jawaban. Aku sambil lanjutkan dulu ya karena waktu kita terbatas. Jadi aku simpulkan dengan sederhana seperti ini. Penginjilan adalah usaha manusiawi kita untuk memberitakan pesan ini bahwa Yesus menyelamatkan yang tadi ya. Dan itu adalah usaha manusiawi kita. Apa maksudnya? Menggunakan komunikasi manusiawi kita. Kita semua punya bahasa kita, punya idiom kita, punya metafora kita, pengalaman, personalitas, emosi, konteks, budaya, letak keberadaan kita. Teman-teman, itu semua Tuhan pakai usaha manusiawi kita, keberadaan manusiawi kita, dan percaya dan berdoa supaya Allah di dalam kehendaknya yang berdaulat menggunakan usaha manusiawi dan natural kita secara supranatural untuk mencapai tujuan ilahinya. Kadang-kadang kita berpikir, oh dia mah enak karena kalau PI memberitakan Injil dia orangnya luwes, gampang nyambung. Aku tuh orangnya kaku-kaku, kanebo, kering gitu, nggak bisa bangun relasi. Tapi kalau kita sadar, kita ikutin apa yang tadi kita bahas, apa itu Injil, apa itu beritanya, kenapa kita memberitakan, kalau gitu siapa yang bisa memberitakan, di dalam kita memberitakan ada siapa yang terlibat. Kalau kita ngerti itu semua, kita kan sadar seluruh keberadaan kita itu bisa banget Tuhan pakai untuk mencapai tujuannya. Teman-teman, aku simpulkan dengan sederhana segini, semua dapat membagikan ceritanya, mengenai ceritanya dalam bahasanya. Gampang ya, semua dapat membagikan ceritanya, mengenai ceritanya dalam bahasanya. Dan teman-teman, kalau aku ajak ini, kita akan bagi-bagi ke kelompok wilayah supaya kita lebih dalam. Tapi aku mau ajak begini, ketika kita berbicara atau kalau kita lihat pola Alkitab, teman-teman, semuanya itu menyampaikan dalam bahasanya dan menyesuaikan dengan siapa yang diajak ngomong. Aku ambil dari 1 Tesalonika 1:9-10. Teman-teman di ayat yang tadi, kalau teman-teman baca, lanjutin. Kita akan melihat elemen dalam presentasi Injil atau pemberitaan Injil.
kalian bisa samain warnanya. Paulus itu menyatakan di dalam kesaksiannya, di dalam pemberitaan Injilnya, yang pertama adalah siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah dari sorga. Siapa kita yang warna biru? Kita ini adalah orang-orang yang mengalami murka yang akan datang. Kalau begitu, kalau kita tahu siapa Yesus dan siapa kita, kemudian apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus berikan? Apa yang Yesus tawarkan? Yesus menyelamatkan kita. Oke, kalau itu yang Yesus lakukan, kalau itu yang Yesus berikan, kalau begitu, apa respon kita? Respon kita, respon jemaat Tesalonika, berbalik dari berhala, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Teman-teman, pola ini aku ambil dari Tesalonika 1:9-10, dan secara sederhana, kalian bisa lihat di sepanjang Alkitab. Teman-teman, ada banyak orang mencoba memformulasikan presentasi Injil atau berita Injil. Tapi bagiku ini yang paling gampang. Siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan, apa yang menjadi respon kita. Dan teman-teman, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana dengan Paulus? Bagaimana Paulus mempresentasikan Injil, mengomunikasikan, mengabarkan Injil? Bagaimana Petrus? Teman-teman, kalau kadang-kadang kita bingung gitu, kita mau belajar dari mana penginjilan gitu, tunggu ada pembinaan. Teman-teman, di Alkitab itu isinya jebret-jebret, gol, tendangan LDR, membelah lautan, itu semua dengan bahasanya, dengan metaforanya masing-masing. Ya mungkin Petrus gak jebret-jebret kayak gitu, tapi ternyata mungkin Paulus dan Petrus punya bahasanya sendiri. Bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Paling sederhana, lihat ke kitabnya, itu bahasa mereka mengomunikasikan berita baik itu, Injil Yesus Kristus itu. Teman-teman, ini aku overview singkat. Kalau kalian lihat Matius, Markus, dan Lukas, kalian akan lihat polanya sama. Siapa Yesus? Yesus adalah Mesias, Raja, Anak Allah yang Maha Kuasa. Dari semua perikop-perikopnya, kalian akan lihat kecenderungan ini atau pola ini. Siapa kita? Di 3 kitab sinoptik ini, kita sering digambarkan pemberontak yang harusnya dibuang dari kerajaan Allah, masuk ke ratap, kertak gigi, gitu, tempat gelap, itu sering gambar yang dipakai. Kalau begitu, apa yang Yesus berikan? Matius, Markus, Lukas menyatakan Yesus menunjukkan jalan atau cara masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui dirinya. Dan apa yang menjadi respon, ini paling kental di Matius, Markus, Lukas. Bertobat, menyangkal diri, merendahkan diri, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Kita akan eksplornya lebih dalam di kelompok. Di dalam Lukas, kalau secara khusus teman-teman nanti PA-kan, ada penekanan yang lebih dalam untuk kelompok yang tersisihkan dibanding Matius, Markus. Perempuan, kaum miskin, orang sakit kusta yang dijauhi, pemungut cukai, Zakeus misalnya, itu sangat dibenci. Perempuan berdosa. Teman-teman, mereka menggambarkan dengan bahasa mereka kabar baik untuk orang-orang yang demikian. Teman-teman, kalian lihat Yohanes. Yohanes dalam kitabnya, apa kesimpulannya? Siapa Yesus? Kalian lihat ayatnya 23:1, Yesus Mesias Anak Allah. Siapa kita? Berulang kali sepanjang kitab Yohanes, kita ini harusnya mengalami kematian. Apa yang Yesus berikan? Supaya memperoleh hidup dalam namanya. Apa yang menjadi respon? 22:31, supaya kamu percaya. Kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, di dalamnya kamu memperoleh hidup, responmu, percayalah, berimanlah. Dan uniknya, teman-teman silahkan nanti baca kitab Yohanes, Yesus pun punya cara dan bahasa yang berbeda menyampaikan kabar ini atau menyampaikan siapa dirinya kepada orang yang berbeda. Kepada Nikodemus dia pakai gambaran kamu harus lahir kembali. Kepada perempuan Samaria dikatakan kamu harus minum air daripada aku. Kepada orang yang buta Yesus berkata akulah terang dunia. Yohanes 15 Yesus mengajar kepada murid-muridnya, aku pokok anggur yang benar. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak berbuah. Itu semua adalah gambaran percaya supaya kamu memperoleh hidup. Jadi teman-teman, ini menjadi pola yang sangat kental. Jadi kalau teman-teman mau belajar bagaimana aku mau present gospel, menyatakan Injil, Alkitab udah banyak banget menceritakan contoh-contohnya. Maaf ya, ini aku mohon maaf nggak bisa pelan-pelan
waktunya terbatas, supaya teman-teman punya waktu di grup. Siapa Yesus? Yesus adalah Mesias yang ditinggikan di khotbah Petrus kisah 2. Di dalam khotbah itu, Petrus menyatakan, kita ini pendosa, penyalib Kristus, musuh Allah. Dan Kristus yang kamu salibkan itu, percayalah, di dalamnya kamu memperoleh pengampunan dosa, mendapat Roh Kudus, menjadi bagian dari umat yang baru. Dan apa yang menjadi respon di 2:38? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan kalau teman-teman panjang baca kisah Rasul, itu yang kita lagi akan di PMKJ, ada berbeda penekanan untuk kelompok yang berbeda. Kepada Yahudi, Petrus dan rasul-rasul yang lain menyatakan Yesus adalah Mesias yang bangkit. Ingat kemarin PMKJ, kenapa Paulus debatnya Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena dari PL udah digambarkan Mesias itu seperti apa. Tapi kepada non-Yahudi yang nggak punya perjanjian lama, cara Rasul menyatakan kabar baik, bukan dengan Mesias, tapi dengan masuk apa yang mereka cari selama ini. Mungkin mencari common ground, mencari pewahyuan umum, bahwa kamu sembah dewa yang bisa kamu kasih hujan, kan? Kamu sembah dewa yang bisa kamu tolong hasil ladangnya jadi baik, kan? Kamu sembah dewa supaya kamu cukup makannya. Nah, sebenarnya yang memberikan itu semua adalah Yesus, sederhananya kayak begitu. Itu contoh yang paling kentara itu di kisah Paulus di Athena, kisah 17. Jadi teman-teman, bahkan Paulus dalam suratnya juga, ini mungkin yang lebih sering ya, siapa Yesus? Yesus adalah Kristus. Siapa kita? Berulang kali di surat-surat Paulus, kita harusnya dimurkai, durhaka, seteru Allah. Dan apa yang Yesus berikan? Di dalam Yesus kita dapat pembenaran, pengudusan, rekonsiliasi, persekutuan dengan Kristus. Lihat, dari istilahnya aja, itu udah Paulus banget. Paulus orang Roma, ngerti hukum. Karena dia nulis buat jemaat non-Yahudi, dia pakai kata-kata hukum kayak gitu. Bandingin sama yang Matius Markus tadi, tentang kerajaan, masuk ke dalam kerajaan. Kenapa? Karena inilah kabar yang disampaikan kepada berbagai orang yang mungkin berbeda latar belakangnya. Tapi intinya sama. Apa yang menjadi respon? Iman dan ketaatan. Dan kalau kalian baca lagi surat-surat itu, ada lebih banyak lagi penekanan. Jadi teman-teman, itu kiranya yang boleh menjadi gambaran atau apa yang menjadi penolong buat kita terus memikirkan apa sih yang mau kita lakukan di dalam proses penginjilan. Kita bukan cuma sekedar mau bikin pipa, bikin KKR, bikin RPI, tapi apa yang mau kita sampaikan dan bagaimana kita mau menyampaikan. Nah, di dalam rangka ini, teman-teman, aku persilahkan supaya kita bisa diskusi lebih dalam. Aku persilahkan kita berbagi ke kelompok. Ini breakout room versi sederhana Google Meet. Teman-teman yang di selatan dan kalau ada teman-teman yang dari daerah lain, silahkan stay tetap di room ini. Tapi buat teman-teman, aku mulai dulu ya. Teman-teman pusat, silahkan boleh klik link yang akan dibagikan oleh Kak Elizabeth Josephine. Silahkan berpindah ke grup yang lebih kecil, ikutin, aku berikan waktu 30 detik. Nggak usah 30 detik, panjangan ya, 10 detik. Langsung teman-teman dari wilayah pusat, klik langsung linknya, kalian akan live dari grup ini, masuk join ke grup Google Meet yang pusat. Oke. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, yang berikutnya, teman-teman dari wilayah kampus-kampus di Jakarta Barat, silakan boleh masuk ke link yang akan diberikan oleh Ruben atau Keke. Silakan Ruben atau Keke boleh post linknya. Ada. Kalau sembari menunggu supaya waktu nggak terbuang, Timur, silakan kampus-kampus Timur boleh post, boleh ikut ke Kak Ayuni. Silakan klik linknya, masuk ke diskusi ke tempat yang lebih kecil supaya kita bisa lebih diskusi dan sharing. Yang Barat itu ya tadi ya, Ruben udah muncul juga. Pastikan aja teman-teman, jangan sampai kalian tahu lah ya Barat siapa, kakak-kakaknya, pusat siapa. Kenapa kita bagi per wilayah supaya kita coba discuss yang udah lebih sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Terakhir, Selatan 2, Bang Sahat, boleh silakan klik link
yang akan dibuat oleh Bang Sahat. Bang Sahat, boleh silakan. Itu pusat ya, yang baru muncul lagi. Oh, oke. Okay. Oke, jadinya di... Iya, Bang. Bentar. Mau aku buatin atau Abang buat sendiri langsung? Atau aku buatin aja ya? Aku buatin... Oke, sorry ya. Oke. Itu ya teman-teman, harusnya sudah bisa masuk. Teman-teman tahukah kalau Google Meet sekarang sudah bisa tanpa domain terdaftar, semua Gmail sudah bisa buat room. Jadi ya teman-teman bisa gunakan ya. Bisa masuk teman-teman Selatan 2? Bang Sahat bisa masuk? Oke. Oke, teman-teman Selatan 2, boleh silakan masuk. Link barat sebentar ya. Link barat itu ini. Oke. Sorry, aku udah buat juga ya. Udah berarti abang kontak ke Bang Sahat ya, Bang Yus, supaya koordinasinya yang ini ya. Oke, berarti harusnya teman-teman di sini udah kurang lebih anak-anak selatan ya, dan dari daerah ya. Sebenarnya sama aja sih, oke. Cuma aku pikir kalau ada diskusi atau ada pertanyaan jadi bisa lebih diskusi lebih ini ya, lebih tajam. Oke, aku coba lanjut dulu. It's okay kalaupun misalnya nggak sesuai wilayahnya, kita bisa sama-sama tanya kok. Itu nggak bukan hukum Taurat. Oke, teman-teman, kita memang pertemuan pertama baru baru belajar prinsip, tapi rencananya di pertemuan kedua kita mau ajak teman-teman coba gitu, discuss how to craft gospel presentation, bagaimana menyusun presentasi atau pengkabaran Injil. Kenapa? Karena aku yakin teman-teman kalian orang yang akan terlibat mempersiapkan mungkin bentuknya pipa, bentuknya KKR, bentuknya retret maba. Jadi maksudnya aku mau ajak teman-teman lihat gitu dari prinsip-prinsip ini gimana kita bisa coba aplikasikan, dan ada satu ide yang aku pengen throw out ke teman-teman. Aku lanjut dulu. Teman-teman melihat ada banyak model, ada banyak bahasa yang tadi kita sudah bahas. Aku pikir ini menjadi satu anugerah atau berkat yang Tuhan memang sediakan supaya presentasi Injil kita itu bisa tepat sasaran. Aku suka kalimatnya Sam Chan, scratch where they itch, garuk di tempat mereka gatel. Artinya, teman-teman coba pikirkan, doakan berbagai macam jenis bahasa yang menurutmu paling tepat terhubung dengan komunitasmu. Jadi, teman-teman,
pasti beda lah. Aku jujur aja, aku dari fisika. Pasti beda lah kondisi anak-anak yang masuk fisika sama kondisi anak-anak yang masuk misalnya fisip atau mungkin FIB yang kalau di U itu memang beda banget lah pergaulan, budaya, kebiasaan, nilai kayak gitu. Jadi karena kita punya banyak perbedaan, punya banyak kekayaan metafora, kita bisa mencoba kayak gitu. Dan teman-teman jelas kita nggak bisa dalam tanda kutip memiliki sebuah presentasi yang punya semuanya kayak gitu, sebuah presentasi yang dapat menyebutkan seluruh metafora atau bahasa Injil dengan utuh. Tapi kita jadi punya dalam tanda kutip punya kesempatan memberitakan Injil dengan berbagai bahasa jika satu bahasa yang dipilih, satu bahasa yang ditetapkan, oke, kami mau coba buat bahan pipa begini, begini, begini. Jika satu bahasa itu kalian lihat tidak cukup buat orang yang kalian layani, kalian bisa gunakan bahasa-bahasa lain, bikin yang lain, atau sesuaikan dengan yang kamu punya, kayak gitu. Jadi kita nggak sekedar oke, bahannya begini, kita putuskan ini, selesai, that's it. Apapun kondisinya, sampaikan aja. Tapi kita bisa mencoba menggali dengan sangat dalam. Nah, teman-teman, mungkin apa bahasa-bahasanya? Aku kasih contoh beberapa yang mungkin paling paling sering dipakai. Ini adalah biasanya teolog menyimpulkan Injil itu dalam sistematika seperti ini. Ini aku ambil dari Vaughan Roberts, bukunya Gambar Besar Alkitab, CRFC. Aku nggak jelaskan ini karena aku pikir ini paling sering ya. Alam penciptaan, jatuh dalam dosa, alam menebus, Tuhan menebus, dan kemudian kita menantikan pembaruan. Biasanya pembaruan itu bentuknya dengan masuk dalam komunitas baru, dalam kelompok kecil, dan sebagainya. Tapi aku pikir ini satu bahasa yang sering kita pakai. Teman-teman, bahasa yang lebih lengkap, kalau ini bahasa 4 ya, teman-teman, bahasa yang lebih lengkap itu ada Christopher Wright berikan 7, berikan pembagiannya mungkin lebih detail, tapi intinya sama bahasanya. Penciptaan, kita memberontak, tapi kemudian Tuhan memanggil umatnya, dan dari umat yang Tuhan panggil itulah kemudian Kristus, dari situ Tuhan mengutus umatnya, kita menantikan final judgment, penghakiman, dan pemulihan ciptaan. Kalian bisa lihat sebenarnya itu folding. 1 sama 7, 2 sama 6, 3 sama 5, 4 di tengah. Ini satu bahasa yang lain lagi. Aku nggak bahas di sini, tapi ini salah satu bahasa. Ini bahasa teolog, Christopher Wright, Vaughan Roberts tadi. Biasa ini dijadikan 4HR, atau mungkin dijadikan pipa, yang bentuknya 3 kali pertemuan. Ini bahasa-bahasa yang mungkin sudah lebih familiar. Tapi aku mau present, atau aku mau ajak teman-teman coba lihat, mungkin nggak ada bahasa lain, mungkin nggak ada cara lain. Nah, satu contoh aja, aku ajak teman-teman buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sorry, ada yang nggak muncul ya. Aku coba stop presenting, aku coba present lagi ya, harusnya muncul sih. Tapi teman-teman silakan buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kalian bisa lihat itu ceritanya Zakheus. Oke. Ya. Semoga sudah muncul. Atau boleh ya colok aja mukaku. Teman-teman, di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu adalah cerita yang Lukas deskripsikan tentang Yesus berjumpa dengan Zakheus. Aku mau ajak teman-teman, kita nggak bisa PA lengkap ya, tapi boleh lihat nggak, bisa temukan nggak siapa Yesus dari perikop ini, siapa kita, apa yang Yesus berikan, dan apa yang menjadi respon, ya gitu. Kalian bisa coba temukan atau garis bawahi yang mana yang bagian menjelaskan siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus berikan, dan apa yang menjadi respon. Kira-kira di mana keterangan siapa Yesus? Di mana keterangan siapa kita? Lah, siapa kita? Itu kan cerita Zakheus.
Tapi bisa kamu melihat bagian mana siapa kitanya? Lukas mau mengabarkan Injil dengan bahasa seperti apa? Apa yang Yesus berikan? Dan apa yang harus menjadi respon kita? Aku kasih waktu buat nanda-nandain, coba sharing, coba tanda-tandain kurang lebih 1 menit lagi ya. Oke. Nah, kalau teman-teman, ini aku sambil bahas aja ya, aku sambil lihat, aku sambil aja teman lihat. Kalau teman-teman lihat dari cerita Zakheus, kita bisa lihat polanya seperti ini. Ini aku coba singkat aja. Siapa Yesus? Di ayat 10, Yesus menyatakan dirinya, aku adalah anak manusia. Anak manusia itu apa? Di dalam pengertian Yahudi, ya, anak manusia itu adalah Mesias, juru selamat yang mencari, gitu kan? Aku anak manusia datang untuk mencari. Siapa kita? Dalam perikop ini jelas digambarkan kita adalah Zakheus. Kadang-kadang kita ngeliat perikop ini, oh kita mesti jadi Yesus. Kita mesti jadi Yesus yang mau memberitakan atau menjangkau orang berdosa. Tapi tunggu dulu, lihat dulu. Kalau dari cerita ini, Lukas tuliskan cerita Yesus dengan Zakheus, dibaca oleh pembacanya. Apakah dengan cepat Lukas mau bilang, ayo dong ikutin Tuhan, ayo dong ikutin Yesus. Kalian akan lihat sebenarnya Lukas mau menceritakan kita pun juga sebenarnya ada Zakheus, orang berdosa, kita kerjaannya berbuat curang, dan pantas banget dijauhi, pantas banget dikucilkan. Lihat, orang tuh sungut-sungut, Yesus mau menumpang. Kita harusnya dikucilkan. Tapi apa yang Yesus berikan? Di ayat 9 jelas, telah terjadi keselamatan. Tapi bukan cuma keselamatan. Yesus berikan relasi baru. Yesus mau menumpang. Bukan cuma mau menumpang. Kalau tujuannya menumpang dan Zakheus berubah, that's it. Tapi kenapa Yesus harus berkata di ayat 9, kata Yesus kepadanya. Kenapa harus ditegaskan sekali lagi kepada Zakheus? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini. Bukan cuma kepada Zakheus, pikir orang-orang lainnya juga mendengar. Yesus memulihkan status. Kalau gitu apa yang menjadi respon? Kalau dari lihat dari Zakheus, bukan apa yang Zakheus lakukan, Yesus memberikan keselamatan. Tapi setelah Yesus memberikan relasi baru, keselamatan itu, responnya apa? Zakheus setelah didekati Tuhan, Tuhan mau numpang, responnya menerima, bertobat, meninggalkan uang, kalau dalam cerita Zakheus, yaitu yang menjadi selama ini juru selamatnya atau pegangannya, dan bahkan memperbaiki kalau misalnya ada kesalahan atau ada dosa yang selama ini dilakukan, tinggalkan. Teman-teman, ini apa yang akan singkat. Bukan ini langsung bahan mentahnya dikasih ke orang, bukan. Tapi kalian bisa lihat, kita bisa pakai Lukas 19 untuk mengabarkan atau memberitakan siapa Yesus kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang pakai CRFC, Allah mencipta, Allah jatuh dosa, Allah menyelamatkan, dan kemudian Tuhan panggil ke hidup yang baru. Terus kemudian, terus apa kak? Terus apa kak? Dan mungkin kayaknya nggak relate gitu, kayak kurang susah masuk. Kalian bisa explore cerita-cerita narasi seperti ini, supaya kalian bisa lihat, siapa tahu kita bisa lebih saling memposisikan diri, masuk ke ceritanya, supaya kita bisa lebih relate. Iya ya, aku juga sadar, aku tuh hidupnya meskipun terkesannya baik, tapi sebenarnya banyak curang, aku sebenarnya tahu aku banyak hal yang aku lakukan nggak baik, dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini contoh. Satu contoh lagi. Silakan lihat Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kalau teman-teman lihat Matius 19 ayat 16 sampai 26, dari judul perikopnya aja, itu adalah tentang orang muda yang kaya. Teman-teman, memang mungkin sama kayak Zakheus ya, tentang orang muda, tentang orang yang kaya. Tapi aku ajak teman-teman buat 1 menit baca cerita ini. Mungkin aku langsung sharing aja ya, apa yang aku coba lihat polanya. Tapi teman-teman selama 1 menit baca, coba silakan tandai siapa Yesus, siapa kita, apa yang Yesus berikan, dan apa yang menjadi respon, kayak gitu.
baca dulu 1 menit, jadi kita bisa tahu ceritanya. Jadi setelah nanti aku jelasin, mungkin teman-teman jadi bisa nyambung gitu ya. Oke, teman-teman, ini juga perjumpaan Yesus dengan seorang tokoh kayak gitu. Dan kalau kalian ini hasil PA aku ya, maksudnya ini hasil perenunganku kayak gitu dari perikop ini. Siapa Yesus? Yesus adalah sebenarnya kan guru ya, tapi orang muda ini datang nanya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi dia tahu, maksudnya Yesus ini bisa mengajar atau memberitahu bagaimana cara memperoleh hidup kekal. Dan dia sebenarnya memanggil orang untuk ngikut dia. Nah, siapa kita? Aku sederhana menempatkan diri, saya adalah orang muda itu. Kenapa orang muda itu? Orang muda itu taat segala hukum Taurat, taat segala perintah Allah. Bukan cuma taat segala hukum, dia kaya lagi, punya segalanya, cukup segalanya. Bukan cuma taat, kaya, mencari lagi, ingin tahu, cari yang baik kayak gimana. Dan ketika dia datang ke Yesus, apa yang Yesus berikan? Yang Yesus berikan adalah, Yesus berikan kok, masuk dalam kerajaan Allah, kayak gitu. Kalau kamu memperoleh hidup kamu memperoleh hidup kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Ingat Matius, kabar atau bahasa yang dipakai itu adalah kerajaan Allah, masuk kerajaan Allah. Dan itu Yesus bilang di ayat 26, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang Yesus lakukan itu sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Yesus akan memberikan keselamatan yang nggak mungkin dicapai oleh orang muda itu. Kalau begitu, Yesus panggil untuk ngalamin gitu, apa yang menjadi respon kita? Orang muda itu disuruh tinggalkan apa yang kamu pikir menyelamatkan untuk menjamin hidupmu. Orang muda itu kan disuruh, jual segala milikmu, berikan kepada yang miskin, dan kamu akan beroleh harta di sorga. Sekali lagi, itu gambaran kan, kerajaan, harta di sorga, itu gambaran Yahudi banget, ya, tapi bukan masalah harta, beneran harta gitu, itu gambaran hidup kekal, karena pertanyaan 16 kan memperoleh hidup kekal. Kenapa Yesus bilangnya harta di sorga, itu hidup kekal, datanglah kemari dan ikut aku. Jadi Yesus minta, aku memberikan keselamatan, maka tinggalkan apa yang kamu pikir menyelamatkan, ikutlah aku. Tapi orang muda itu kan ternyata dalam cerita ini tidak meresponi, tidak mau meninggalkan. Teman-teman, kan kalian bisa lihat, ini aja udah beda dua gitu ya. Satu, buat orang yang merasa terkucilkan, merasa memang pantas dimurkai. Ini satu cerita buat mereka yang merasa, aku udah taat semuanya kok, aku berkecukupan, aku juga ya tetap mau kok dibina, tetap mau tahu yang baik yang apa. Tapi benar nggak mau menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat? Mau nggak benar-benar ikut dan mengenal Yesus? Nah, mungkin yang kayak begini kan baru ketahuan nanti setelah perjalanan pemuridan. Mungkin waktu pakai pipa pertama, atau di KKR, atau di RPI, mungkin umum, satu bahasa yang disampaikan. Tapi kemudian ketika kamu menjadi PKK, menjadi orang yang melayani, kamu melihat orang ini punya semuanya, tapi kenapa ya masih sulit benar-benar komit, benar-benar setia ikut Tuhan? Kamu kabarkan berita baiknya. Ada Yesus yang dapat memberikan yang kamu nggak sanggup dapat, yaitu keselamatan. Yang nggak bisa kamu sanggup usahakan. Dan Ia memanggilmu, mau nggak benar-benar ikut dan mengenal Dia? Mau nggak kamu hidup bukan berpusatkan apa yang kamu pikir menyelamatkan? Teman-teman, ini dua contoh sederhana. Teman-teman, kita bisa lakukan itu lebih banyak lagi. Yesus dengan perempuan Samaria. Kalian bisa buat teman-teman yang tahu gitu. Kalian ketemu dengan orang-orang yang punya
rasa rendah diri, minder, kayaknya bener nggak sih aku di tempat ini, di kampus ini, sebenarnya aku menyimpan dosa dan sebagainya. Kalian bisa bertemu dengan Yesus dengan Simon Petrus. Itu perjumpaan yang menarik tentang Simon Petrus yang merasa udah tahu semuanya, udah handal segalanya, tapi ketika Yesus melakukan mujizat, itu dia sadar siapa Yesus. Kalian bisa lakukan ini dengan narasi Yesus dengan perempuan yang mengalami pendarahan. Itu cerita yang sangat indah. Harusnya kalau cuma buat sembuh doang, that's it. Tapi kenapa Yesus menoleh dan berkata, siapa yang pegang jubahku? Artinya, Yesus bukan cuma ngejar, kalau kemarin kami pembinaan Pak Yakub mengatakan, Yesus bukan cuma ngasih kesembuhan. Betul ada kesembuhan, tapi yang Yesus incar adalah relasi dan pemulihan status. Di hadapan orang banyak, Yesus berkata, perempuan ini nggak najis lagi. Teman-teman, itu menjadi bahasa-bahasa yang kita bisa eksplor banyak dan pikirkan bagaimana itu bisa relate dengan orang yang mau kita layani. Teman-teman, kenapa aku ambil contoh menggunakan narasi Injil atau kitab? Jelas, teman-teman, aku akan bilang, narasi nggak dapat mendeskripsikan dengan lengkap Allah sebagai pencipta. Kita nggak bisa ada-adain dari perikop tadi Zakheus ada C, creation, ada Tuhan mencipta, ya nggak ada. Emang bahasanya lagi bukan itu. Tapi kalau kita tahu pembaca atau pendengar kita sudah percaya kok hanya ada satu Allah yang menciptakan dunia, ya udah nggak apa-apa kan. Kita bisa mulai dari entry point yang lain. Kenapa narasi? Karena bagiku narasi itu adalah multifaset antara sejarah keselamatan yang utuh, bahwa Tuhan itu berdaulat, tapi bukan cuma Tuhan berdaulat secara universal, Tuhan menjumpai pribadi dan keselamatan pribadi itu dijangkaunya. Tapi bukan cuma pribadi itu doang. CRFC itu cuma berarti pribadi doang. Saya dicipta, saya juga ada dosa, saya diselamatkan, saya menantikan hidup yang baru. Tapi dengan narasi kita bisa melihat ternyata ada orang-orang lain loh di narasi itu. Dan kalau saya berubah secara pribadi, ternyata ada perubahan juga yang terjadi ketika kepada sesama. Saya bisa jadi bersaksi, memberitakan Injil, mengikut Tuhan, menyatakan Kristus. Ada aspek spiritual dan juga aspek fisik dari kehidupan seorang Kristen. Saya sangat suka cerita Injil. Jadi kenapa saya promote teman-teman bisa explore narasi Injil, pakai Alkitab untuk PI, bukan sekedar pakai bahan 1, 2, 3. Karena bahan itu masih terbatas. Tapi Alkitab punya banyak kekayaan. Dan di dalam narasi, Yesus sebagai pribadi nyata. Dia bukan cuma, iya Yesus datang ke dalam dunia, mati menebus menyelamatkan. Tapi kita bisa melihat dirinya dengan utuh. Kita dapat telusuri hidupnya, kita dapat telusuri kematiannya. Nah, jadi teman-teman, sampai di titik ini, kiranya ini bisa menjadi ide-ide buat teman-teman kalau minggu depan kita bisa lebih explore. Kita akan lebih dalam nih. Kalau gitu gimana contoh-contohnya pakai narasi Injil? Gimana caranya kalau misalnya akhirnya harus secara online kita memberitakan Injil atau ber-PA dari Alkitab untuk mengabarkan Injil, kita mau kayak gimana? Tapi aku mau tanya, aku butuh respon teman-temannya. Teman-teman di bagian yang terakhir, aku boleh minta kesediaan teman-teman menuliskan satu kalimat apa yang sudah lebih jelas dari perenungan sore hari ini. Dari tadi awal tentang prinsip sampai presentasi Injil, apa yang satu kalimat aja, apa yang sudah lebih jelas, yang benar-benar teman-teman yakini, oh iya ya, sudah lebih jelas. Tapi juga yang kedua, aku mau ajak teman-teman tuliskan kalimat yang kedua, apa yang masih buram, apa yang masih blurry, apa yang masih samar-samar. Nah, itu yang akan, siapa tahu aku bisa coba jawab, atau mungkin teman-teman aku bisa persiapkan buat minggu depan. Karena minggu depan kita akan langsung masuk di yang kelompok-kelompok. Oke, aku persilakan teman-teman untuk boleh menuliskan, aku butuh feedback teman-teman. Satu kalimat, apa yang teman-teman sudah lebih jelas dari perenungan ini, dan satu kalimat, apa yang masih buram, apa yang masih blurry. Dan aku persilakan juga kalau teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, silakan nyalakan mic-nya, silakan boleh sharingkan.
pertanyaan kayak gitu. Aku sambil nyalain video juga ya. Kelihatannya. Shalom teman-teman. Aku boleh ajak teman-teman untuk boleh apa yang sudah lebih jelas, satu kalimat aja, apa yang secara pribadi teman-teman sudah lebih paham, dan satu kalimat apa yang masih blur, apa yang mungkin masih perlu terus dipikirkan, masih terus perlu dieksplor lagi. Siapa tahu aku bisa bantu saat ini ataupun dalam pertemuan minggu depan. Dan silakan ya kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Oke, terima kasih Indra. Oke. Cara membuat bahan dari Alkitab itu langsung, bukan menggunakan bahan. Oke, teman-teman, ya, aku persilahkan teman-teman yang lain. Aku butuh feedback teman-teman ya. Jadi silahkan boleh tuliskan apa yang clear, apa yang blur, sembari aku coba responi Indra kayak gitu ya. Iya, sebenarnya begini, kita terbiasa. Aku sering kasih pertanyaan ke teman-teman begini. Seandainya bahan pipa ditarik, gitu ya, ditarik produksinya, dilarang, dibredel, misalnya, nggak ada buku-buku bahan kayak gitu, cuma ada tersedia kita kitab doang gitu di HP. Bisa nggak kita memberitakan kabar baik dengan menggunakan Alkitab? Aku pikir harusnya bisa. Kenapa? Karena Alkitab itu aja sendiri punya isinya kitab Injil. Kitab Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas. Itu aja tujuannya menyatakan kabar baik Kristus. Kita bisa pakai itu. Nah, menggunakan Alkitab langsung, saya bersyukur punya pengalaman ke berbagai gerakan di perkantas yang lain. Yang aku sangat syukuri waktu itu pernah berkunjung ke perkantas Australia, dan mereka punya pelayanan begini. Mereka one-on-one Bible reading. Jadi mereka nggak ada bahan dalam tanda kutip bahan MHB atau bahan ketuhanan Kristus. Mereka Bible reading satu kitab. Misalnya, yuk kita pertemuan tiap minggu baca Alkitab bareng satu perikop gitu, satu pasal mungkin. Dan kemudian setelah baca bareng, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurutmu siapa Yesus dalam perikop ini kamu baca? Ada pengenalan baru nggak tentang Yesus yang kamu ketahui? Ada pengenalan baru tentang dirimu nggak yang kamu mau tanyakan? Pakai pola yang tadi gitu ya, siapa Yesus, siapa aku, apa yang Yesus lakukan, apa yang respon kita. Tapi mungkin kalimatnya nggak kaku begitu. Tapi intinya, Indra, kamulah bahannya. You are the guide gitu. Kamulah bahan itu kan cuma menunjuk kan, melihat ke Alkitab bagian mana, gali bagian mana. Teman-teman, kitalah bahan yang hidup itu ya, bahan yang hidup. Oke, firman yang hidup. Kitalah bahannya. Kita yang bisa melihat gitu, coba ngobrol, coba tanya, Yesus seperti apa? Tentu kita mesti persiapan, tentu kita mesti tahu bagian mana yang kita mau highlight, tapi itu bisa dilakukan. Jadi seandainya gitu ya, kita melayani maba yang, Bang,
males pakai bahan, bosen. Bisa nggak kita ngobrol-ngobrol aja? Nah, kita bisa bilang, bisa deh. Yuk, kita nggak usah pakai bahan, tapi aku ajak kita lihat satu bagian ini ya, lihat perikop ini, kita baca bareng-bareng. Oke, boleh nanya bentar nggak? Kamu siapa Yesus yang kamu jumpai, atau Yesus tuh kayak gimana yang kamu lihat dari perikop ini? Sebenarnya pakai bahan, tapi nggak ada kertasnya kayak gitu. Tapi aku pikir itu bisa seperti itu. Nanti kita bisa explore lebih dalam ya. Aku bisa sharingkan itu minggu depan, bahan-bahan atau resource-resource yang mungkin bisa kita pakai. Mungkin nggak ada yang bahasa Indonesia, tapi aku pikir bisa kita terjemahkan dan kita bisa buat. Terima kasih buat yang sudah menuliskan, yang masih buram teknis penginjilan, yang masih buram case-case khusus. Orang yang mau kita approach dari awal sudah menunjukkan ciri penolakan. Betul, iya. Terkadang untuk mereka yang sudah jelas-jelas mungkin menolak, mungkin aku ambil tadi ya prinsip Paulus. Paulus bukan cuma melakukan pemberitaan, pernyataan Injil, tapi gospel presentation-nya adalah hidupnya. Hidupnya lah presentasi Injil. Jadi mungkin yang sudah penolakan, mungkin nggak bisa langsung diajak, yuk kita baca Alkitab, atau yuk kita lihat perikop ini, atau yuk kita bahas topik ini. Tapi dengan kehadiranmu, itu kita bisa membuka gitu ya, membuka layer-layer yang mungkin menjadi defense-nya dia. Mungkin ada beberapa orang kita nggak bisa langsung ajarkan, tapi kita bisa mengasihi dia. Sehingga ketika suatu saat dalam kasih yang kita berikan, dia mau diajar, kita bisa siap mengajar dia. Tapi kalaupun nggak mau diajar, dia tetap bisa dikasih. Jadi itu mungkin ya itu prinsip ya. Terima kasih Sarah, Angel. Bagaimana kita membuat suatu pengajaran kelompok dalam lingkup besar, kondisi yang tepat, mana yang kita gunakan untuk membagikan itu. Sekali lagi, makanya kepekaan kalian melihat tipe orang-orang yang kalian layani itu penting. Minta pimpinan Tuhan. Maksudnya gini, anak-anak nih kalau pakai sekedar 3 bab penciptaan, jatuh dalam dosa, penyelamatan, nggak, nyambung nggak? Karena ingat loh, kekristenan itu bukan sekedar, itu cuma satu bahasa, CRFC-nya, Creation, for Redemption, Consummation-nya. Tapi apakah bahasa itu tuh mereka nyambung? Apakah mungkin kita bisa misalnya pakainya episode-episode perjumpaan Yesus dengan orang-orang tertentu, misalnya, karena kita lihat itu lebih mayoritas banyak di kampus kita. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan, kayak begitu. Kalian mau pakai 4HR, pakai kalau navigator itu pakai 2 Ways of Life, bisa pakai EE, Evangelism Explosion, itu satu bahasa. Tapi jujur, itu satu bahasa yang cuma satu momentum. Setelah itu selesai, kadang-kadang kita mati gaya. Terus kalau dia belum percaya, terus kalau dia udah percaya, nah, kupikir narasi itu menolong kita mengeksplor lebih banyak. Bahwa ternyata Injil itu bukan cuma sekali selesai. Maksudnya, oke, aku sudah sampaikan pipa, aku sudah menginjili, tapi seluruh percakapanmu bisa menjadi percakapan pekabaran siapa Yesus. Kayak begitu. Terima kasih, Piki. Pemilihan metode. Oke, metode retret, KKR, itu aku mohon maaf ya, mungkin aku nggak bisa jawab sekarang, tapi jelas itu harus banyak pertimbangan. Tapi intinya begini, retret atau KKR, aku mau bilang begini, bukan ditumpukan kepada pembicara. Seolah-olah kita jujur aja, kadang-kadang kita begini, orang banyak, resource sedikit, lebih gampang dikumpulin bareng dengar berita Injil dari satu suara. Betul, itu pertimbangan yang baik. Tapi menurutku kita jangan sampai juga berpikir, oke, yang penting pembicaranya lah itu yang menyampaikan Injil. Semua dialah gitu ujung tombaknya. Teman-teman, saya berbicara dari sisi pembicara ya. Teman-teman, saya ini cuma, saya ingatlah Kalina yang bilang, kita ini cuma senjatanya, tapi kalianlah man behind the gun-nya. Kalian yang menolong kami menyatakan apa yang harus disampaikan kepada jemaat, sehingga amit-amit ya,
pembicara nggak datang. Pembicara, aduh itu kan paling serem ya, kalau bikin retret pembicara nggak datang dan sebagainya. Tapi kalian tetap bisa tahu apa yang mau disampaikan, sehingga mungkin kalian sampai kalau misalnya dalam kondisi paling panik, kalian yang menggantikan, men-sharingkan Injil itu. Teman-teman, kupikir itulah pemahamannya. Kita sendiri yang mau nyampein apa sih, dan itu bisa kita wujudkan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, karena metode pasti semua ada plus minus, kayak gitu ya. Iya, masih buram terkadang orang yang kita kabarkan kritis akan Injil, betul. Teman-teman, Messi secara khusus, kadang-kadang kita juga perlu terus melengkapi diri, karena ada beberapa orang yang mau menggali lebih dalam. Dan aku akan bilang begini, mereka yang kritis akan Injil, kita perlu layani mereka. Itu seperti orang muda yang tadi itu loh. Dia ingin tahu, dia pengen tahu. Lebih susah itu yang, kalau menurutku ya, lebih susah kalau yang, udahlah, tutup pintu, jeblek. Tapi kalau yang kritis mau nanya, loh, tapi kan kamu tahu Lukas ini bener, nggak disalah tulis. Kamu bener tahu Yesus itu beneran yang mati. Kalau ternyata bukan dia, nah, memang ada orang yang mungkin nanya cuma pengen tahu doang, tapi nggak percaya. Tapi minimal itu jadi celah atau jadi pintu kita bisa layani dan kabarkan jebret-jebret itu tadi. Kayak gitu. Jadi aku sangat suka kalau ada orang yang mau bertanya tentang Injil, karena bagiku Injil bukan cuma percaya, dan apa ya, maksudnya gini, Yesus bukan ya udah yang penting percaya kayak gitu. Yesus menjelaskan kok apa yang dia lakukan. Rasul-rasul menjelaskan apa yang dia lakukan. Kayak gitu. Jadi kupikir itu akan justru menjadi kesempatan kita mengabarkan kabar baik. Mungkin bahasanya aja yang beda. Bahasa dia mungkin lebih perlu telah teologis, telah historis, kita perlu kasih dia bukti-bukti sejarah, bukti-bukti filosofikalnya. Tapi itu cuma satu dari berbagai bahasa kabar baik yang kita punya. Paulus pun melakukannya di kisah 17, di kisah 16 secara filosofis. Jadi kupikir kita pun juga bisa melakukannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah merespon, yang sudah menuliskan apa yang jelas, apa yang masih blur. Aku mungkin ya, mohon maaf, mungkin nggak bisa, mungkin ada sisi-sisi yang aku mungkin belum bisa bahas, tapi aku sangat terbuka kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut. Minggu depan kita akan cobain jalanin langsung seperti apa, coba sharing via online. Intinya begini, kita siap-siap online itu nggak ada ruginya. Artinya, kalaupun nanti dilakukan secara ketemu tatap muka, prinsip ini kan berlaku mau online, mau offline. Pengalaman ini, teman-teman bisa lanjutkan, misalnya udah nggak PJJ, tapi juga jarang ketemu. Tetap bisa kan, online, kayak begitu. Jadi kita ini belajar bukan emergency, karena kondisi kita begini, tapi kita mau emang belajar gitu, kita mau coba explore, bisa nggak kita mulai mengintegrate, ya secara online kita juga bisa melayani, secara fisik kita bisa lebih lagi melayani. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Aku mau sharingkan beberapa pengumuman sebelum aku tutup dalam doa. Teman-teman sekali lagi nggak bosan-bosan, ada pembinaan, materi-materi pembinaan PKK CPKK, silahkan explore di bit.ly Bina CPKK. Ini contoh bahan online yang didesain 30 menit selesai, pakai WhatsApp, nggak usah harus pakai Google Meet dan sebagainya. Jadi, aku pikir itu juga bisa menolong teman-teman, bit.ly tunggu 30 menit. Rekaman PMKJ seperti ini, itu juga direkam dan diupdate di playlistnya, rekam PMKJ, topik-topik khusus, interdenom, regen online, prinsip-prinsipnya, itu ada semua di sana, jadi feel free buat explore. Ini mungkin rekaman ini beberapa waktu, besok mungkin baru diupload. Dan ya, secara khusus malam ini, jika teman-teman tahu ada yang sedang bergumul, mendoakan menjadi hamba Tuhan, Bang Niko, Kak Noni, Pak Bebet, Bang Nando, mau sharing buat kita semua. Jadi, feel free buat join kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Oke, itu aja teman-teman.
Aku izin doakan teman-teman dan tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh sharing bersama dan boleh diskusi bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menuntun, menjaga, dan membukakan kepada kami apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami usahakan, apa yang bisa kami lakukan untuk mengomunikasikan dan memberitakan Injil di dalam berbagai kekayaan yang sebenarnya Tuhan telah berikan. Tolong kami Tuhan boleh peka mendengar suara Tuhan, peka mendengar orang-orang yang kami layani, dan dari double listening inilah kami boleh menyerahkan pekabaran Injil ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan. Kami boleh mempersiapkan dengan yang terbaik, dan kami boleh mengimani Tuhan sendiri juga ikut berperan di dalam setiap bagian. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa Selasa depan PMKJ online, dan Kamis depan bagian yang kedua untuk praktik dan diskusi yang mungkin lebih mendalam. Terima kasih teman-teman, aku akan stay di sini 10 menit, jadi kalau teman-teman masih ada yang mau nanya langsung, atau mungkin lebih clear gitu, pakai mau nyalain mic, aku persilahkan ya, aku masih stay di sini 10 menit sebelum selesai. Thank you teman-teman yang sudah join. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Feel free buat kontak-kontak kalau ada apa-apa. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih juga semua ya.